Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita surah An-Naba ya. Kemarin kita sudah sampai di ayat 16 ya. Jadi begini, kita analisis dulu. Maksud analisis itu kita bagi-bagi dulu gitu ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 gitu ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun, itu satu rangkaian. Kemudian dari ayat 6 ini serangkaian sampai ayat 16, satu tema ini sampai ayat 16. Kemudian ayat 17 sampai ayat 20. Nah, ini satu tema. Ayat 21 sampai ayat berapa ini? Ayat 30 ya. Ayat 30 juga itu satu tema ya. Nah, baru nanti ke yang berikutnya ini juga innal muttaqina mafaza, ini sampai akhir, ini satu tema ya, sampai akhir. Baik, kita kembali ke halaman awal. Ini masih ingat ya kemarin ayat 5 sudah ya, ayat 1 sampai ayat 5 sudah, kemudian sampai ayat 16 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 17 sampai ayat 20. Ayat 17 sampai ayat 20 ini menerangkan situasi nanti hari kiamat ya. Kan dari ayat 1 sampai ayat 5 ya, ini menceritakan bagaimana sikap orang musyrikin Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun ya. Sampai sini. Ini menggambarkan masyarakat musyrikin Mekah ya, yang tidak mempercayai atau meragukan adanya hari kebangkitan, hari kiamat gitu. Karena bagi mereka manusia itu kalau sudah mati ya mati saja gitu. Karena tubuhnya sudah hancur, sudah jadi tulang belulang gitu. Nah, maka Allah kemudian menjelaskan dimulai dari alam naj'alil ardo mihada, ini situasi bumi atau dunia yang sekarang kita tinggali ya. Dunia yang sekarang kita tinggali. Sampai ke sini ya. Sampai wajannatin alfafa. Nah, ini semua akan berakhir gitu. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ini akan berakhir ketika datangnya yaumul fasli. Maka Allah menyebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli. Nah, hari kiamat di sini disebut dengan yaumul fasli. Dan adik-adik sekalian akan banyak menemukan dalam Al-Quran hari kiamat itu disebut dengan yaumul fasli ya. Faslun kalau kita baca kitab, faslun itu kan kelas ya. Nah, hari pengkelasan gitu, hari pengelompokan. Karena nanti di hari kiamat manusia akan dikelompok-kelompokkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita ini yang sekarang sedang berusaha mengkaji, mendalami Al-Quran itu masuk ke dalam kelompoknya pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, inna yaumal fasli kana miqata. Miqat itu waktunya sudah tentu gitu. Nah, bagaimana kejadiannya? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja.
Nah ini yauma yunfakhu fis-suri, tiupan, yaitu pada hari terjadinya tiupan. Dan ini adalah tiupan yang kedua. Al-Quran surat An-Naba ini tidak menjelaskan tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama kita bisa temukan di surat-surat lain. Nah di sini langsung ke tiupan yang kedua. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ketika terjadi tiupan yang kedua, lalu kamu datang berbondong-bondong, afwaja, bangkit dari kubur ya, berbondong-bondong bangkit dari kubur. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ketika manusia bangkit dari kubur, kita nanti akan melihat langit itu sudah tidak ada. Wa futihatis sama'u. Langit itu terbuka. Nah, as-sama dalam Al-Qur'an itu berbeda pengertiannya dengan samawat gitu. Kalau saya memahami as-sama itu lebih ke atmosfer gitu. Yang berlapis-lapis itu atmosfer yang sekarang kita lihat, kalau siang itu kita lihat biru. Nah, nanti ketika terjadi tiupan yang kedua, kita bangkit dari kubur, sama itu sudah tidak ada. Yang ada adalah abwaba. Nah, seperti apa pintu-pintu ini? Tentu para ahli tafsir banyak menafsirkan ya. Tapi yang jelas warnanya dalam surat Ar-Rahman dikatakan merah mawar ya. Fakanat wardatan kaddihan gitu. Jadi akan sangat berbeda dengan langit yang kita lihat sekarang. Kemudian ayat 20 wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung yang kita lihat sekarang, yang di ayat 7 di atas dikatakan wal jibala autada, pada waktu kebangkitan nanti dia sudah tidak lagi menjadi autada gitu. Tidak menjadi autada, tapi sudah menjadi saroba. Saroba itu kalau diterjemah bebasnya ya di terjemahan Al-Quran disebut fata morgana ya, karena rata ya. Nah ini menjelaskan situasi hari kiamat, hari kebangkitan yang orang musyrikin Mekah yang tergambar di ayat 1 sampai ayat 5 mereka meragukannya gitu. Baik, sekarang ayat 21 ya. Jadi, nah lanjutannya tadi setelah ayat 17 sampai ayat 20 Allah menggambarkan bagaimana situasi hari kiamat, hari kebangkitan ya. Ada dua kelompok nanti manusia. Ini Allah kemudian menceritakan dulu tentang situasi jahanam ya. Situasi orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Baik, ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Jahanam itu ada tempat mengintai. Ya, ada khazanati jahannam ya, kalau di ayat lain ada khazanati jahannam, ada penjaga-penjaga jahanam ya. Seperti apa? Mudah-mudahan kita tidak ke sana ya. Littogina ma'aba. Bagi siapa jahanam itu disiapkan? Littogin, togin, togo ya. Orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Ini ada melampaui batas. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini menyampaikan batasan-batasan dalam hidup. Nah, ketika manusia banyak melampaui batas, maka jahanamlah ma'abanya, tempat kembalinya. Berapa lama di jahanam? Labithina fiha ahqaba. Atau bahkan di ayat-ayat lain khalidina fiha. Bagaimana situasinya? La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Di jahanam itu manusia tidak akan merasakan bardan. Bardan itu dingin, sejuk. Syaraba juga tidak akan dapat minuman. Illa hamima wa ghasaq, kecuali air mendidih, hamim, air panas ya.
wa ghassaqo dan nanah. Ini istilah nanah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Nanah. Pokoknya sesuatu yang menjijikkan gitu. Lajeng teh aya minuman seperti itu. Nah, ini disediakan itu jaza awifaqo gitu. Jahanam yang seperti itu kondisinya itu adalah balasan yang setimpal bagi togin tadi itu. Kenapa? Karena dalam hidupnya innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena manusia-manusia yang akan masuk ke dalam jahanam itu adalah selama hidupnya dia tidak mengharapkan hisab, tidak takut gitu. Teringat karena hisab teh gitu ya. Tidak ingat hisab. Hidup dengan semaunya. Nah, ini seperti orang musyrikin Mekah. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka yang akan masuk ke jahanam ini mendustakan ayat-ayat kami kidzaba, dengan sedusta-dustanya, dengan benar, artinya mendustakan itu tidak percaya gitu, sama sekali. Padahal wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, kata Allah. Padahal segala sesuatu, segala hal itu yang dikerjakan oleh manusia itu ahsoinahu. Ahso menulis, menghitung. Dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsoinahu fi imamin mubin. Ya. Ahso itu dihitung. Ini kita ini tadi berapa menit? Mulai tadi jam 4:15. Ini dihitung ini oleh malaikat, dicatat gitu. Setelah ini kemudian kita nonton sinetron, dicatat. Hati-hati dicatat berapa lama. Allah menyebutkan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Maka di ayat 30, fadzuku falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, sebagai ucapanmu puas lah gitu ya. Mau puas itu non. Di surga kan diucapkan selamat ya, kalau di neraka fadzuku falan nazidakum illa azab, rasakanlah kami tidak akan menambah kecuali azab ya. Jadi ini ayat 21 sampai ayat 30, ini situasi di neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya ya. Ayat 31. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini satu rangkaian lagi ya dari ayat 31 sampai ayat 40. Nah, setelah tadi menceritakan orang-orang yang toghin, yang la yarjuna hisaba, dan mereka dimasukkan ke dalam jahanam. Nah, ayat 31 menceritakan orang-orang yang bertakwa. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan mafaza, fauzan, fauzul azim, dalam ayat-ayat lain disebutkan begitu, atau fauzul kabir, kemenangan, kesuksesan. Nah, ini orang mukmin, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad di dunia ini tidak akan pernah merasa puas dengan kesuksesan yang dicapai di dunia. Karena para pengikut Kanjeng Nabi Muhammad ingin suksesnya ini ya, innalil muttaqin mafaza. Jadi kalau filsafat nih sering mengatakan tentang hakikat ya. Mata kuliah filsafat kan gitu, hakikat ini, hakikat itu. Nah, sekarang apa hakikat kesuksesan ini? Gitu. Hakikat kesuksesan adalah ketika kita sudah berada di surga. Dunia mah Anda dapat apapun, ya, dapat harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, gitu. Gelar, wah ngajeng-jreng, nanti profesor, doktor, wah Pak Haji Rudi di belakangnya MM, MBA, MCK,
SPBU, PSBB, pokoknya masa galau gelar nanti gitu ya. Nah itu mah kecil ya. Innalil muttaqin mafaza. Nih kesuksesan yang dikejar oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para pengikutnya adalah ini, yaitu mafaza di akhirat. Karena nanti fasilitasnya ini yang akan diperoleh, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan buah anggur. Buah-buah anggurnya beda dengan yang di dunia ya, tapi anggur. Nah, kemudian wakawa'iba atroba. Ini gitu ya. Orang mukmin tidak silau dengan kecantikan wanita di dunia. Enggak ya, secantik apapun enggak, yang diinginkan adalah nomor 33, ayat 33. Wakawa'iba atroba itu. Kemudian di surga itu bagi orang yang bertakwa, waka sang dihaqo, gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Nanti banyak ayat Al-Quran menceritakan minuman apa saja. Kemudian situasinya di surga itu ayat 35, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Tidak terdengar lagwun ya. Lagwun itu apa sekarang kan banyak ya. Coba Anda lihat TikTok itu banyak lagun gitu. YouTube juga banyak lagun gitu. Kalau kita tidak pilih-pilih konten, walah lagunnya itu luar biasa. Dan dusta, banyak dusta. Nah, di akhirat di surga enggak. Nah, itu kata Allah di ayat 26, jazaa'am mir rabbika atau hisaba, sebagai balasan dan pemberian hisaba itu sudah terukur gitu. Mirrobbika, dari Tuhanmu Muhammad ya. Ini Allah ini menjelaskan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jazaa'am mirrobbika. Ini jangan dilupakan, ini aktor utamanya. Banyak orang menafsirkan Al-Qur'an, kaknya tuh hilang gitu. Mirrobbika, kak nate saha gitu. Bukan, padahal ini Kanjeng Nabi Muhammad. Jazaa'am mirrobbika, itu diberikan oleh Tuhanmu Muhammad atau hisaba, sebagai pemberian yang sudah terukur gitu. Ya terukurna Allah beda dengan terukur kita. Siapa Robmu itu? Nah di ayat 26 kan ada jazaa'am mirrobbika. Siapa sih Robmu teh? Yaitu Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhanmu itu adalah Rabb langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, dan dia adalah Ar-Rahman ya. Ini kalau ahli nahwu, siapa yang ahli nahwu? Pak Haji Rudi, ahli balaghah ya Pak Haji Rudi ya, sama ya. Begini, mir rabbika, ini kan majrur ya. Ini keterangan di sini di ayat ini Robbi juga majrur. Kemudian wama baina, nah ini sama Robbi Ar-Rahmani, ini majrur juga Ar-Rahman. Karena nanti Ar-Rahman yang bawah enggak, yang ini yang Ar-Rahmanu yang ini, maksud saya posisinya ini sudah jadi fa'il ya. Nah begini, gimana Haji? Oh badal. Oh ini keluar tak ilmu ieu nahwu nanya. Abi mah teu patos ieu da. Ada aya eta aya santi hal kuning gitu. Oh. Abdi mah kapungkur mah santren teh Castro set 8 da di alung-alung we. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sadaya, nih mir rabbika, Rabbi Ar-Rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Nah, nanti di hari kiamat la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna ini kan mengandung subjek ya. Subjeknya. Mereka tidak mampu berbicara dengan dia. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Itu orang-orang kafir gitu. La yamlikuna minhu khitaba. Nah,
Kapan itu teh terjadi ini teh? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffal la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ini semua baik tadi yang orang yang ke jahanam, yang surga, itu akan terjadi ketika yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, ketika ar-ruh, ruh ya, ar-ruh. Kalau di beberapa ayat ar-ruh, yang dimaksud ar-ruh ini adalah Jibril, ya, Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Al-Qadar ya. Al-Qadar. Yang tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi makanya gini, Bapak Ibu sadaya, dalam Al-Qur'an ruh itu kita harus jadi dia 3 maknanya. Bisa ruh nyawa. Bisa yang dimaksud ruh itu adalah Jibril. Dan ruh itu adalah wahyu sendiri. Ini Al-Qur'an ini ruh, ya. Yulkir ruh ala mayyasha. Allah memberikan ruh, memberikan wahyu kepada yang Dia kehendaki. Itu ruh, ya. Nah, ar-ruh yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Nanti Jibril dan para malaikat itu akan berdiri saffa. Saffa, bersaf, berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka Jibril dan para malaikat itu la yatakallamun, tidak akan berbicara, illa man adzina lahur rahmanu, kecuali yang Allah memberikan izin. Ar-Rahman memberikan izin kepadanya, kepada ruh atau kepada malaikat itu, wa qala shawaba, dan dia akan berbicara yang benar. Malaikat nanti akan berbaris dengan rapi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, baik, berikutnya ayat 39. Dzalika yaumul haq. Itu adalah hari yang hak. Hari itu pasti datang, hari itu pasti terjadi. Apapun yang terjadi sekarang yang kita alami ini hanya lewat saja. Corona hanya lewat saja, gitu. Kita pertemuan di Google Meet hanya lewat saja. Hanya lewat. Yang pasti terjadi ini nanti. Kita menuju ke sini. Gitu. Dzalika yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, maksudnya ingin kesuksesan di hari itu, ya. Kalau ingin sukses di hari itu, maka dia pasti ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dia akan mencari jalan menuju Tuhannya, yaitu dengan Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Nggak ada jalan lain untuk menuju kepada Allah, jalan yang lurus, jalan yang benar, kecuali memahami Al-Quran seutuhnya. Ya, sekali lagi seutuhnya, jangan ayat-ayat tertentu. Tadi saya sampaikan ke Pak Haji Rudi, kan suka ada nih orang, ini ayat 10, ayat 15, hasiatnya ayat 15, hasiat ayat, enggak, kita mah ayat 6.236 ayat, itu hasiat ayat 11, hasiat ayat, enggak, ayat 6.000 kita mah, gitu. Jadi orang yang ingin sukses di hari itu pasti menempuh jalan menuju Tuhannya dengan Al-Quran. Memangnya informasi akhirat mau diperoleh dari mana lagi kalau bukan dari Al-Quran? Dan belum pernah ada yang ke sana. Nggak ada. Mau ulama manapun, gitu. Semua juga merujuk ke sini. Ya. Sekarang ayat 40 terakhir. Inna anzarnakum azaban qariba. Allah, kami mengingatkan kalian. Nah, konteksnya kalian di sini adalah orang musyrikin Mekah. Kami mengingatkan kepadamu azaban qariba, azab yang dekat, azab yang mendekat. Maksudnya hari kiamat itu mendekat.
Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada di depan kita itu dekat, meskipun masih jauh, ya. Tapi apapun yang ada di belakang kita itu jauh, meskipun baru terjadi kemarin, karena kita nggak akan bisa mengulangi lagi. Itu meskipun baru terjadi di bulan Januari 2021, jauh itu. Tapi hari kiamat karena dia ada di depan, dia dekat. Nah, maka Allah menyebutkannya adzabang qariba. Adzabang qariba itu ya terjadi yaitu ketika yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yaitu pada hari kebangkitan itu, seseorang akan melihat ma qaddamat yadahu, apa yang sudah dia kerjakan dengan dua tangannya di dunia ini, dan wa yaqulul kafiru. Nah, orang kafir akan berkata. Ini harus penting nih memahami kafir, wa yaqulul kafiru. Kalau saya memahami kafiru itu adalah orang yang menolak Al-Quran, itu kafir itu. Terserah dia KTP-nya agama Islam, terserah. Tapi kalau dia menolak Al-Quran, jadi kafiru itu kan kafaro itu menolak, ya, menolak. Wa yaqulul kafiru. Dan orang kafir, orang yang menolak Al-Quran berkata, ya laitani kuntu turoba. Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Bukan dahulu sebetulnya, gini maksudnya. Ini kan hari kebangkitan. Manusia sudah mati di dalam tanah, sudah menjadi tanah, tapi ternyata bangkit lagi. Nah, orang kafir ketika bangkit itu, kenapa saya padahal mah jadi tanah nggak usah hidup lagi. Gitu. Dalam ayat lain, ya laitaha kanatil qadiyah. Gitu ya ngaji ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Padahal mah al-haqqah, betul. Al-haqqah. Ya. Ya laitaha padahal mah saya teh entos jadi taneuh ulah make hudang deui gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, surat An-Naba ini harus diposisikan surat Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah ini posisinya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang musyrik Mekah, dan orang musyrik Mekah itu tidak percaya pada hari kebangkitan, bukan tidak percaya pada kematian. Tahu mereka manusia mah pasti mati gitu, tapi yang tidak mereka percayai adalah kebangkitan gitu. Bahwa setelah mati itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, fi khalqin jadid. Orang musyrik biasanya mengatakan begini, kalau orang sudah mati sudah beristirahat dengan tenang, dan kemudian menyebut kubur sebagai peristirahatan terakhir. Pengikut Kangjeng Nabi Muhammad tidak mengatakan begitu, karena kubur adalah tempat singgah menunggu hari kebangkitan. Jadi, saudara sekalian, di depan kita masih ada, ini sih kita hidup nih, kira-kira ya sampai berapalah gitu. Mungkin yang muda-muda 2050, 2060 mungkin gitu. Kalau kayak saya ya lebih awal mungkin ya. Masuklah alam barzah, nanti menunggu di alam barzah, menunggu kiamat. Nah, nanti kalau sudah sampai waktunya, kemudian akan bangkit, dan disitulah terjadinya proses hisab. Inilah keyakinan para pengikut Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian saya kira, dan saya kembalikan. Nah, nanti Anda bisa pelajari lagi ya di tafsir-tafsir yang lain atau di terjemahnya. Saya kira lebih mudah lah gitu mempelajarinya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.